selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia tentang cerita rakyat. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Egy Emeninta Karina. Dan sebelum kita membahas materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan standar kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Standar kompetensi kita yaitu yang pertama, memahami penjelasan cerita rakyat secara lisan. Kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat yang didengarnya. Indikator pembelajarannya yaitu mengidentifikasi nama tokoh dan watak dalam cerita rakyat. Yang kedua, mengidentifikasi tema dalam cerita rakyat. Yang ketiga, mengidentifikasi amanat dalam cerita rakyat. Dan tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi tokoh dan watak dalam cerita rakyat dengan baik. Yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi tema cerita dalam cerita rakyat dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi amanat cerita dalam cerita rakyat dengan baik. Nah, sebelum kalian mendengarkan cerita rakyat yang akan Ibu berikan, kalian harus tahu apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah suatu cerita yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun melalui lisan. Contohnya yaitu cerita tentang Malin Kundang, cerita tentang Telaga Warna, dan cerita tentang Danau Toba. Dan tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Sedangkan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam sebuah cerita. Cerita rakyat yang Ibu ambil pada pagi hari ini yaitu cerita tentang Malin Kundang. Ibu harap semua anak-anak mendengarkan dengan baik. Terima kasih. Legenda Malin Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Kenapa suamiku lama sekali? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Malin. Aku hendak memancing dulu ya, Bu. Baiklah, Nak. Hati-hati ya di jalan. Meskipun agak nakal, Malin termasuk anak yang giat. Kemari, kemar makan ikan. Sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Lihat, Ibu, aku mendapatkan ikan yang besar hari ini. Wah, hebat. Nanti Ibu masakan tumis ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Malin, apakah kamu yakin hendak merantau, Nak? Iya, Bu. Doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu Ibu. Bersama nahkoda kapal yang baik,
Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu. Hei Malin, ayo kita berangkat sekarang. Ibu, Pak Nahkoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu, Ibu. Ah, iya nak. Jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa lagi, Ibu. Sampai jumpa Malinku. Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh, meninggalkan ibu Malin yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari, ia memandang laut, memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar. Malin, bagaimana kabarmu nak? Ya Tuhan, lindungilah anakku. Semoga dia selalu sehat. Waktu pun berjalan. Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin juga tidak pernah memberi kabar akan kepulangannya. Hingga suatu ketika, sang ibu pulang dari pasar. Ah, ikan yang segar ya Pak? Tentu saja, Ibu. Ayo silakan dibeli. Ikan segar, badan bugar. Ah, ikan segar. Dulu Malin suka sekali makan tumis ikan buatanku. Aku sangat rindu dia. Dalam perjalanannya pulang dari pasar, sang ibu melihat nahkoda yang dulu membawa Malin. Hah? Itu kan Pak Nahkoda. Pak Nahkoda. Oh, ibunya Malin rupanya. Bagaimana kabar anakku, Pak? Sang nahkoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. Malin kini telah berhasil, Bu. Ia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini esok hari. Oh, benarkah itu? Malin, oh Malin. Ibunya terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nahkoda tersebut. Malamnya, sang ibu segera ke dapur untuk memasak. Rasa lelah tidak ia hiraukan demi menyambut kedatangan Malin. Akan kumasakkan tumis ikan kesukaan Malin. Kubuatkan yang banyak untuk istrinya juga. Akhirnya, sang fajar pun menyingsing. Hari di mana Malin akan tiba di kampung halamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai. Malin. Ah, untung masih sempat. Sesampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang. Malin, Malin anakku, kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Hah? Sang istri Malin bertanya keheranan. Siapakah wanita renta lusuh itu suamiku? Ia bukan ibumu kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya. Dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tak disangka, Malin mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur. Aduh, Aku tak punya ibu sedegil kamu. tapi Malin, anakku. Sudah, istriku, ayo kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun pergi, meninggalkan ibunya yang terus berlinang air mata. Sang ibu tidak menyangka
anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang durhaka. Sang ibu seraya berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilan-Mu. Seketika, langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadang kapal Malin Kundang. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik. Sang istri pun meninggal tertimpa oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi di sebuah pulau. Hingga secara perlahan-lahan kapalnya karam. Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya. Apa ini? Kenapa tanganku membatu? Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan anakmu ini, Bu. Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah, ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Setelah mendengarkan cerita tersebut, ibu harap anak-anak ibu bisa mengerjakan soal yang ibu berikan. Yang pertama yaitu menyebutkan nama tokoh dan wataknya. Yang kedua yaitu tema dari cerita tersebut. Yang ketiga yaitu amanat dari cerita. Ini adalah tugas pribadi. Kalian kerjakan masing-masing di buku latihan kalian. Minggu depan dikumpul. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi. Semangat belajar anak-anak ibu.